Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Pada kesempatan malam hari ini, Mr. Zack Pendongeng Horor ingin bercerita suatu kejadian aneh seorang kawan yang mengendarai mobil pada malam hari. Tapi sebelum kita ke cerita, seperti biasa, Mr. Zack Pendongeng Horor ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah sudi klik, sudah sudi mendengarkan, sudah share, like, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas suatu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Dan bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga oleh Allah kebaikan teman-teman dibalas dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Dan bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon untuk subscribe supaya Mr. Zack Pendongeng Horor lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten horor terbaru yang akan menghidrasi rasa haus horor teman-teman sekalian. Oke, kita ke cerita. Cerita ini dialami oleh seorang kawan dari Mr. Zack Pendongeng Horor, di mana beliau tidak ingin disebutkan namanya. Kita samarkan saja namanya dengan nama Mas Danang. Kejadian sekitar tahun 2004-2005 di suatu wilayah antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tahun 2004-2005, Mas Danang ini bekerja di sebuah instansi dan jabatan beliau ini adalah seorang pengemudi kendaraan atau supir. Bukan supir trayek ataupun supir travel, tapi supir suatu instansi yang salah satu pekerjaannya adalah mengantar karyawan atau pejabat-pejabat struktural menuju suatu perjalanan dinas. Nah, waktu itu tahun 2004 atau 2005, Mas Danang sendiri sudah lupa detailnya, tapi beliau masih ingat peristiwa atau kejadian yang beliau alami. Jadi pada waktu itu Mas Danang ini mendapat perintah untuk mengantar salah satu petinggi karyawan ke suatu daerah di Jawa Tengah dari lokasi asal beliau di salah satu kota di Jawa Timur. Untuk tujuan baik, mohon maaf, nama daerahnya tidak perlu Mr. Jack sebutkan secara detail. Nah, di mana dari Jawa Timur tujuan asal menuju ke Jawa Tengah, tempat pelaksanaan tugas wilayah luar tersebut, itu bagi teman-teman yang sering perjalanan darat akan tahu bahwa antara Jawa Timur dan Jawa Tengah itu akan melewati sebuah hutan, sebuah hutan yang cukup panjang gitu kan. Nah, biasanya ini ketika mengantar, Mas Danang ini juga akan menginap gitu. Jadi ketika mengantar karyawan di lokasi tujuan, Mas Danang ini biasanya juga ikut menginap gitu. Kemudian setelah tugas luar wilayah selesai, Mas Danang juga mengantarkan pulang karyawan. Tapi ini karena satu dan lain hal, Mas Danang ini mendapat izin dari atasan untuk ngedrop saja dari Jawa Timur menuju daerah di Jawa Tengah. Setelah sampai ke sana, Mas Danang ini izin pulang. Jadi berangkatlah pagi ya dari Jawa Timur pagi. Pagi itu pun tidak pagi-pagi sekali. Pagi kemudian karena perjalanan ini santai gitu, melewati hutan tersebut itu sudah menjelang sore gitu ya, sudah menjelang sore. Nah, singkat cerita,
sampailah di lokasi wilayah kerja di Jawa Tengah yang masih dekat dengan area hutan tersebut. Setelah menurunkan tamu yang diantarkan, Mas Danang ini langsung pulang gitu ya. Beliau pikir ini masih jam-jam Isya gitu. Jadi kalau misalkan pulang ya paling telat ya dini hari atau tengah malam sudah kembali ke lokasi awal beliau mengantarkan tamu ya, dari kantornya. Nah, Mas Danang ini pulang ke Jawa Timur lewat hutan tadi, lewat hutan atau lewat alas tadi. Ketika beliau lewat situ, ya seperti layaknya itu kan, banyak kendaraan, banyak arah yang melintas dari arah berlawanan dan sebagainya. Sampai suatu ketika Mas Danang ini, mohon maaf, kebelet untuk buang air kecil. Karena beliau sudah hafal di sini, di daerah tersebut itu jauh dari SPBU atau pom bensin. Mas Danang ini meminggirkan kendaraannya di tepi hutan yang notabene gelap gitu. Beliau pura-pura untuk ngecek roda dan kemudian mohon maaf buang air kecil di situ. Oke, kemudian selesai membuang hajatnya, jalan lagi nih Mas Danang, jalan lagi. Nah, di sini mulai jadi keanehan gitu ya. Harusnya kan yang namanya rute itu, kalau teman-teman yang sering perjalanan darat dari Jawa Tengah ke Jawa Timur atau sebaliknya melewati hutan itu kan boleh dibilang jalan di hutan itu kan lurus ya. Di daerah hutan yang Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan lurus ya. Tidak ada, boleh dibilang jarang atau tidak ada percabangan. Nah, anehnya Mas Danang ini seperti disorientasi ruang, seperti bingung gitu. Seperti bingung ketika beliau nyetir itu seperti membatin. Tadi kayaknya saya sudah lewat sini gitu. Ini kok lewat lagi. Nah, beliau nyetir gitu harusnya kan menuju ke Jawa Timur nih karena pulang dari Jawa Tengah. Tapi beliau nyetir itu seperti batin. Kok lewat sini lagi? Sepertinya tadi sudah saya lewati gitu. Nah, begitu melihat ke jam tangan itu sudah lebih dari jam 10. Artinya berputar-putar aja di situ. Nah, beliau coba ya menepi. Oh, mungkin saya capek nih ya, mungkin belum belum sempat makan malam atau belum istirahat karena tadi kan langsung setelah drop langsung balik di Jawa Timur. Udah, beliau coba, biasanya kalau di mobil itu kan ada cemilan atau ada air minum gitu kan. Nah, beliau istirahat, minum, kemudian makan cemilan, jalan lagi. Diperhatikan, saya tadi berhenti di sini gitu, misalkan. Jalan lagi gitu. Kendaraan sudah mulai sepi di jalan. Bahkan ada di titik tertentu di mana kendaraan lain itu tidak ada, hanya kendaraan dari Mas Danang sendiri. Perasaan Mas Danang mengatakan, ini perasaan saya tadi lewat sini lagi. Sudah pernah lewat sini gitu. Jadi seolah membalik. Jadi seolah berputar gitu. Padahal Mas Danang ini merasa dan mengaku tidak pernah berputar arah atau ambil belokan atau ambil eh, percabangan jalan, tapi ke situ lagi, sampai lebih dari tengah malam. Akhirnya Mas Danang ini karena sudah semakin malam, sudah dini hari, sudah semakin capek, dan beliau ini tiba-tiba teringat sesuatu gitu kan ya. Nah, kemudian beliau menempikan kendaraannya di tempat yang aman gitu, kemudian beliau mengucap doa, kemudian memohon maaf ya, mungkin apabila tadi beliau ketika buang air kecil tadi tidak sengaja mengotori, beliau minta maaf, dan sebagai perlambangnya gitu ya, air mineral tadi, botol minuman air mineral itu beliau siramkan ke tanah, termasuk
cuci tangan, karena beliau juga ingat ternyata tadi Mas Danang ini belum bersuci ketika setelah buang air kecil. Setelah itu beliau nyalakan rokok gitu kan, nyalakan rokok ya, sebagai orang Jawa dia teringat kan, nyalakan rokok, kemudian rokok itu yang masih menyala itu beliau apa namanya istilahnya, beliau aturkan lah ya, ini mungkin salah ya, tapi dia mengaku ini rokok yang masih menyala itu beliau hisap satu kali, kemudian dimatikan apinya, baru dibuang ke pinggir jalan. Setelah itu kembali ke Jawa Timur gitu kan. Nah, yang setelah berdoa, bersuci, termasuk membuang rokok tadi, ya dalam waktu sekejap perjalanan sudah sampai ke daerah Jawa Timur, sudah sampai daerah Ngawi, Jawa Timur, lurus kemudian sampai ke tempat kantor di mana Mas Danang ini bekerja. Jadi dari antara jam 8 sampai jam setengah 1, Mas Danang ini berputar-putar di hutan itu aja ya, di alas itu ya. Ya, mohon maaf alasnya nggak bisa saya sebut, tapi kalau teman-teman yang sering jalan darat dari Jawa Timur ke Jawa Tengah atau sebaliknya pasti tahu. Tahun 2004, 2005 tentu lebih kondisi jalan tidak seperti saat ini, mungkin lebih gelap, kondisi aspal tidak selebar atau tidak senyaman sekarang, tetapi beliau ini merasa tidak berbelok atau tidak mengambil persimpangan jalan, tapi kembali ke tempat semula. Lebih dari 2 kali kembali ke tempat semula. Ya, itu mungkin juga kesalahan dari Mas Danang ya, ketika membuang hajat sembarangan, buang air kecil sembarangan, bahkan mungkin tidak berdoa, tidak permisi, dan tidak bersuci setelah membuang hajat. Ya. Jadi kita sebagai manusia ya harus tetap menghormati dimanapun kita berada. Di mana kita berada, di situ kesopan santunan perlu dijaga. Oke, baik, demikian cerita untuk malam hari ini. Semoga teman-teman semua sudah terhidrasi rasa haus horornya. Sebelum Mr. Zack undur diri, seperti biasa Mr. Zack mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan, sudah klik, sudah like, share, comment, and subscribe. Bagi teman-teman yang ada cerita-cerita horor atau cerita misterius yang berkaitan dengan makhluk tak kasat mata, dapat mengirimkan ceritanya, ada di deskripsi. Alamat email ada di deskripsi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon izin untuk subscribe supaya Mr. Zack lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten horor yang akan menghidrasi rasa haus horor teman-teman sekalian. Oke, Mr. Zack pendongeng horor undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.